Selamat siang Bapak Ibu dosen Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Robertus Marvin Amanjanggur. NIM E4E1241579. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Anak Maria Gracia Tano. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya? Oke, sebelum kita lanjut, saya minta kita semua untuk berdiri. Baik, mari kita awali kegiatan kita. Yang pertama dengan dia ya. Yang satu orang pimpin depan kelas. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ya, lanjut lagi. Satu kali lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, silakan duduk ya. Terima kasih keras ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, yang pertama saya ingin bertanya. Pertanyaannya, pernahkah kalian mendengar orang tua atau guru kalian mengucapkan kata memainkan, kemudian kata kerjakanlah tugasmu, atau kalimat ambilkan buku itu? Pernah? Sekali lagi, pernah? Oke. Dalam keseharian kita, sebenarnya kita sudah menggunakan kata atau kalimat yang berimbuhan. Baik, materi pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan pengenalan awalan me dan akhiran lahkan. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana apa itu kata imbuhan me, apa itu awalan me atau akhiran lah, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mampu menentukan kata dasar dari kata yang berimbuhan awalan me, akhiran lah, dan kan dengan tepat. Itu pembelajaran yang kedua. Dengan pembelajaran ini, kalian mampu menyusun kalimat yang berimbuhan awalan me, akhiran lah, dan kan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan imbuhan me, awalan me, akhiran lah, dan kan. Itu baru masuk kita mulai dengan kalimat yang menggunakan imbuhan awalan me, akhiran lah, dan kan. Oke. Kemudian saat menyusun nanti, saya minta kalian buat kalimat sendiri-sendiri ya, ini contohnya. Kemudian akhiran lah dan kan, ini contohnya. Kemudian nanti juga di pembelajaran ini saya akan menampilkan slide berkaitan dengan sebuah bacaan. Dalam bacaan itu nanti kalian melihat, mencari tahu apa saja yang ada dalam bacaan itu. Sambil menyimak isi bacaan, dalam bacaan itu juga ada mengandung kata yang berimbuhan. Nanti sambil mengamati itu kalian melihat apa saja yang ada dalam kalimat ini atau dalam bacaan tersebut. Mengerti? Mengerti? Simak dengan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan imbuhan nanti akan dijelaskan. Oke. Selanjutnya, saya minta kalian mengamati slide yang ada di depan kalian. Yang saya sudah paparkan di depan kelas, tolong kalian lihat baik-baik. Oke, di sini judulnya ekspresi diri melalui hobi.
saya minta kalian mencermati teks tersebut. Nanti ada yang saya tanyakan. Silakan. Sambungannya di sebelah ya. Sudah? Sudah. Baik, saya ada pertanyaan. Dari bacaan di dalam atau teks depan, apakah kalian menemukan kata yang beribuhan? Ada. Ada? Ada. Oke, saya akan tanya satu persatu ya, atau saya tunjuk. Langsung ke depan dan tunjuk kata ini ya. Siap? Oke, yang pertama. Siren, kata apa yang beribuhan pada bacaan di dalam? Menggambarkan. Menggambar. Oke, menggambar ini kata dasarnya apa? Gambar. Kata dasarnya? Gambar. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Siren dulu. Oke, yang berikut. Siapa? Gracia. Mencoba. Oke, kata Gracia mencoba. Siapa tahu kata dasar mencoba itu apa? Coba. Coba. Artinya mencoba itu sudah menggunakan ibuhan. Kata ibuhan. Oke, sekarang lanjut lagi. Saya minta dari laki-laki dulu. Saya minta Julio maju. Oke, Julio punya meminta. Kata dasar dari meminta itu apa? Minta. Baik, untuk menambah atau supaya kalian lebih paham, saya akan menjelaskan sebenarnya apa itu ibuhan awalan me, akhiran lah, dan kan. Baik, sekarang perhatikan di depan slide ada saya menampilkan mengenal ibuhan awalan me, akhiran lah, dan kan. Baik, kita bahas satu persatu. Apa itu adalah me, apa itu akhiran lah, apa itu akhiran kan. Kemudian bingung lagi penggunaannya bagaimana, maknanya bagaimana. Baik, yang pertama ibuhan me. Ibuhan me adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja. Sekali lagi, ibuhan me adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja. Ibuhan me ini mempunyai 3 makna dalam keseharian kita yang sering kita gunakan. Yang pertama, melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian, yang berikut, membentuk atau menjadikan sesuatu. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu dengan alat. Selanjutnya, kita lihat bagaimana contoh kalimat yang menggunakan melakukan suatu pekerjaan. Perhatikan depan. Yang pertama tadi maknanya tadi melakukan suatu pekerjaan. Baik, contoh di sini membaca. Jadi membaca buku cerita setiap malam. Itu kalimatnya. Kata dasarnya tadi apa? Menggunakan ibuhan me menjadi membaca. Oke, contohnya tadi Dedi membaca buku setiap malam. Itu sudah masuk dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena membaca itu adalah suatu pekerjaan. Oke, yang kedua, contoh kedua, melukis. Kata dasarnya apa? Melukis. Baik, setelah menambahkan ibuhan me, makanya menjadi melukis. Oke, contoh kalimatnya. Jessie melukis bunga saat ada waktu luang. Berarti dia sedang mengerjakan sesuatu. Dia sedang mengerjakan sesuatu, contohnya melukis.
Jesse lagi belum isi. Oke, yang berikut juga ada tulis menjadikan sesuatu. Itu dari yang kedua toh. Membentuk atau menjadikan sesuatu. Oke, contohnya yang pertama adalah membentuk. Kata dasar membentuknya apa? Betul. Oke, mari kita buat dalam kalimat. Ya, air kulkas membentuk menjadi es batu. Ini tadi yang kedua bentuk membentuk atau menjadikan sesuatu. Ketika air simpan dalam kulkas, maka dia akan menjadi batu. Baik, membentuk tadi itu kata dasarnya batu. Ditambah ikhwan menjadi membentuk. Oke. Contoh dari membentuk atau menjadikan sesuatu tadi. Yang kedua, mendidik. Kata dasar mendidik itu apa? Dididik. Oke. Contohnya, air di panci mendidih ketika dimasak di atas api kompor. Ya, makna yang ketiga tadi mengerjakan sesuatu dengan alat. Mengerjakan sesuatu dengan alat. Oke. Yang pertama, di sini alat yang digunakan adalah menggunting. Kata dasarnya gunting. Kata dasarnya gunting. Mari kita buat dalam kalimat atau contoh kalimatnya. Siren membimbing kertas untuk membuat kerajinan tangan. Di sini sama tanya. Alat yang digunakan di situ apa? Gunting. Tahu gunting? Tahu. Kegunaannya apa? Untuk menggunting sesuatu. Itu makanya mengerjakan sesuatu dengan alat. Oke. Untuk Ibu Hanno dan contohnya serta makna. Sudah paham? Sudah. Baik, kalau begitu kita lanjut Ya, sekarang yang berikut Ibu Hanno. Akhiran lah. Oke, perhatikan depan. Ibu Hanno adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Sekali lagi, akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Baik, kata kerja yang terbentuk menekan kata dasarnya dan menyatakan perintah. Itu yang membedakan, menyatakan sebuah perintah. Sekarang kita lihat di contoh. Contoh yang pertama, buatlah sesuatu yang bisa bikin Yuna tertawa. Kata dasarnya tadi buat. Oke. Yang berikut, contoh yang berikut, tolong gambarlah boneka ibuku saya. Dia meminta tolong untuk menggambar ibuku. Oke. Yang berikut, makanlah sampai merasa kenyang. Makanlah sampai merasa kenyang. Minumlah air di dalam cangkir itu. Kata perintah, oke. Untuk Ibu akhiranlah. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Sekarang imbuhan kan atau akhiran kan. Kata yang dengan kan. Oke. Perhatikan di depan. Imbuhan kan adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Mengerti? Baik. Kata kerja yang terbentuk menyatakan makna perintah. Yang disebut makna perintah. Nah, sekarang kita masuk di contoh kalimatnya. Tolong ambilkan saya secangkir air minum. Dia memerintah seseorang untuk mengambil air minum. Kemudian yang berikut, mari kita dengar penjelasan guru. Mari kita dengarkan Penjelasan guru. Oke, yang berikut, pindahkan tas saya ke dalam kamar. Oke, yang berikut, tolong tuangkan saya secangkir kopi. Oke. Untuk di dalam, paham? Paham. Paham? Sebelum kita lanjut,
Kita berdiri lagi dulu. Gantian satu orang pimpin yel-yel depan kelas. Ya. Gracias teman-teman. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, silakan dulu. Berarti konsentrasi. Oke, saya minta kita bentuk dalam kelompok. Kita dibagi menjadi 2 kelompok. Kita mengerjakan atau berdiskusi. Ada soal dalam LKPD ini, kamu diskusikan dalam kelompok, bahas bersama, dan hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Oke. Silakan untuk kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Cermatilah ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan urutan kegiatan Nina menggunakan imbuhanmu. Pertama-tama, Nina menyiapkan alat-alat lukisnya. Kertas lukis, kuas cat cair, segelas air, dan palet. Lalu Nina menuang beberapa warna cat ke dalam palet. Nina menambah sedikit air di setiap warna cat, lalu mengaduk cat hingga sedikit cair dan siap digunakan. Nina juga membuat satu warna baru. Ia mencampur warna biru dan merah untuk menghasilkan warna ungu. Setelah persiapan warna selesai, Nina siap melukis pada permukaan kertas lukis. Nomor 2. Cermatlah ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan petunjuk membuat nasi goreng dengan penambahan imam atau rendah dan ikan. Siap bahan-bahan yang diperlukan. Siaplah bahan-bahan yang diperlukan. 2. Tuang minyak ke dalam penggorengan. Tuangkan minyak ke dalam penggorengan. 3. Masuk bawang dan cabai irisan minyak sudah panas. Masukkan bawang dan cabai irisan minyak sudah panas. 4. Tuang sampai bawang layu dan masukkan telur. Tunggu sampai bawang layu, lalu masukkan telur. 6. Tambah nasi kecap dan sedikit garam lalu aduk-aduk. Tambahkan nasi kecap dan sedikit garam lalu aduk-aduk. 6. Tata nasi goreng di atas piring dengan tambah kerupuk, potong tomat atau taburan bawang goreng. Tatalah nasi goreng di atas piring dengan tambah kerupuk, potong tomat atau taburkan bawang goreng. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Kelompok 1 hasil kerja nomor 2. Baik, di sini tadi ada siap, mereka menggunakan siaplah.
sudah menambahkan imbuhan sesuai dengan suruhan pada nomor 2 ya. Kita bahas yang terakhir ya. Oke, yang berikut tadi ada di sini tuang minyak ke dalam penggorengan. Nah, mereka sudah tambahkan imbuhan kan. Tuangkan minyak ke dalam penggorengan. Itu contohnya tadi. Nah, itu mereka punya hasil kerja. Mungkin berbeda dengan teman-teman dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan buat mereka. Sudah jelas mereka punya? Sudah. Jelas? Jelas. Saya minta dari kelompok 2. Tidak. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Cermatilah industri di bawah ini yang menggambarkan urutan kegiatan Nina menggunakan imbuhan murni. Pertama-tama, Nina menyiapkan alat-alat lukisnya, kertas lukis, kuas cat cair, segelas air dan palet. Lalu Nina menuang beberapa warna cat ke dalam palet. Nina menambah sedikit air di setiap warna cat, lalu mengaduk cat hingga sedikit air cair dan siap digunakan. Nina juga membuat satu warna baru. Ia mencampur warna biru dan merah untuk menghasilkan warna ungu. Setelah persiapan warna selesai, Nina siap melukis pada permukaan kertas biru. Ilustrasi di bawah ini yang menggunakan petunjuk membuat nasi goreng dengan menambahkan imbuhan airan, lah dan ikan. Oke. Setiap bahan-bahan yang diperlukan. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Tuang minyak ke dalam penggorengan. Tuanglah minyak ke dalam penggorengan. Masuk bawang dan cabai iris saat minyak sudah panas. Masukkan bawang dan cabai iris saat minyak sudah panas. Tunggu sampai bawang layu lalu masukkan telur. Tunggulah sampai bawang layu dan lalu masukkan telur. Tambah nasi, kecap dan sedikit garam lalu aduk-aduk. Tambahkan nasi, kecap dan sedikit garam lalu aduk-aduk. Tata nasi goreng di atas piring dengan tambahan kerupuk, potongan tomat atau taburan bawang goreng. Tatalah nasi goreng di atas piring dengan tambahan kerupuk, potongan tomat atau taburan bawang goreng. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, kita dengar itu hampir sama ya. Oke, silakan dulu. Oke, saya ingin meluruskan sedikit ya. Jawaban dari kalian semua sudah baik dan benar. Oke, saya hanya ingin meluruskan kembali. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, mereka punya tadi, mereka sudah kerjakan LKPD. Nah, seperti yang kelompok 2 punya juga. Di sini tadi, yang dari katanya yang tidak lengkap menjadi lengkap. Yang pertama dari tuang jadi menuang, kemudian dari aduk jadi mengaduk, kemudian dari campur mencampur, dan dari buat jadi membuat. Nah, nomor 2, tadi nomor 2 urutan coba atau cara nasi goreng ya. Nah, di sini dia hanya tulis siap di dalam karton. Nah, sekarang kita menggunakan imbuhan, maka jadinya siaplah bahan-bahan yang diperlukan. Itu maksudnya tadi penggunaan kata yang atau kalimat yang berimbuhan. Mengerti? Mengerti. Kemudian tuangkan minyak. Di sini hanya tuang. Setelah ditambahkan kan dituangkan. Tuangkan minyak ke dalam penggorengan dan seterusnya. Baik. Sampai di sini sudah paham? Paham. Sudah paham? Sudah.
Oke, kalau begitu, sebelum saya menyimpulkan materi, saya ingin bertanya dulu. Ya, saya ingin bertanya dulu ya. Pada hari ini tadi, kita belajar tentang apa dulu? Tentang imbuhan. Tentang Imbuhan. tentang pengenalan imbuhan, awalan. Akhiran kata. Oke, itu kesimpulannya anak-anak. Dalam keseharian kita atau dalam mengerjakan sesuatu tiap hari, kita sudah menggunakan kata kalimat yang berimbuhan, baik imbuhan awalan akhiran dan kan. Sebagai tes terakhir, apakah kalian benar-benar paham dengan apa yang kalian sudah kerjakan tadi, atau apa sudah yang kalian dengar? Saya ingin menguji lagi. Ada 5 nomor soal yang akan saya berikan kepada kalian yang dikerjakan dalam individu, supaya saya bisa mengukur apakah hari ini kalian paham betul tentang pengenalan imbuhan awalan akhiran dan kan. Siap? Siap. Baik, saya kasih waktu kerjakan soal tersebut selama 5 menit. 5 menit. Berarti satu nomor hanya membutuhkan waktu 1 menit. Segera kumpulkan. Saya mau menilai hasil kerja kalian. Baik, anak-anak, setelah saya memeriksa hasil pekerjaan kalian, baik, nilainya semuanya bagus. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Berarti pelajaran hari ini kamu dapat menyerap dengan baik. Kalian memahami dengan baik, sehingga hasil pekerjaan kalian semua bisa dikerjakan dengan baik dan menghasilkan yang memuaskan. Semuanya dapat nilai bagus. Oke. Saya minta kita sekali lagi untuk tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terima kasih telah semangat. Terima kasih juga sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang bertanya dulu, mungkin dari pembelajaran tadi ada hal yang perlu dipahami? Tidak? Sudah pahami? Oke. Kemudian untuk tugas di rumah, saya minta kalian untuk membuat kalimat yang menggunakan awalan akhiran kan, akhir dan kan. Buat kalimat harus satu-satu per makna imbuhan tadi. Kemudian saya minta satu orang nanti untuk membawa kita dalam doa. Saya minta Julio silakan dulu. Oke, ya silakan Julio dulu maju.